Di video kali ini gua bakal ngedandanin Sony A74 ini jadi lebih keren pakai rigging dari SmallRig. Kira-kira kayak gimana? Kalau kalian kepo, silahkan simak video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kayak yang udah gue sebutin sebelum bumper tadi, kita bakal nge-armorin Sony A74 gue. Dan buat yang belum tahu, kita memang belum lama ini abis ngambil Sony A74. Jadi bener-bener dia menjadi member baru gitu ya di channel SM Media. Memang baru beberapa hari doang, dia baru melewati masa ospek ya, di ospek sama gear-gear Fujifilm yang keren-keren kita gitu kan. Dan ya sekarang kita tapi udah dapet kesempatan untuk ngasih armor gitu. Dimana Fuji gue yang lain pasti ngiri gitu ya, karena cukup lama sampai mereka punya armor. Bahkan itu si XS10 yang dipegang Sky itu belum punya armor sampai sekarang. Dan ya, jadi dia pasti akan iri pada si A74 ini. Tapi balik lagi, kita balik ke videonya ya, biar nggak ngelantur gitu kan. Di sini kita dapat kesempatan, kita dikirimin beberapa produk oleh SmallRig untuk ngedandanin. Sebenarnya bukan ngedandanin doang ya, secara fungsional juga dia bakal lebih naik gitu untuk membuatnya jadi kamera yang lebih profesional lagi. Ini lucu sebenarnya karena kemarin itu gue juga habis nyerang salah satu kamera Sony ya, Sony A7C. Kalau kalian belum nonton di video tersebut, gue cukup gue tidak suka dengan konsep A7C. Silahkan kalian main juga ke video tersebut karena agak rusuh ya di kolom komentarnya gitu. Kalau kalian mau berkontribusi silahkan. Cuman sekarang kita mempromosikan Sony lagi gitu dengan si rigging ini, karena gue yakin video ini harusnya bisa membuat kalian cukup keracunan juga gitu ya. Mungkin langsung aja. Gue dikirimin beberapa produk oleh SmallRig, dan di sini untuk produk intinya pastinya kita punya kamera cage, full kamera cage. Dan yang dikirimin ke gue ini sebenarnya dia tipe yang udah satu paket. Jadi dia punya ID itu. Jadi kalau SmallRig itu kan produknya banyak banget ya, banyak perintilan-perintilan kecil juga, dan mereka biasanya menyebutnya pakai produk ID gitu. Dan di sini kita pakai produk ID 3669, dan ini adalah paket cage gitu kan, paket kamera cage untuk A74 dan juga A7S Mark III. Jadi kayaknya mereka menggunakan cage yang sama. Dan untuk paket tersebut, untuk si tipe 3669 ini kita juga langsung dapat top handle dan juga side handle gitu. Dan ini harusnya bakal mantep banget. Kita pasang untuk cage-nya dulu. Oke, itu dia. Dia sudah punya cage, sudah punya armor inti ya gitu. Dia udah punya base armornya gitu kan. Dan kalian bisa lihat, yang gua suka kalau pakai kamera cage itu paling utama adalah memang ganteng gitu ya. Dilihatnya terlihat lebih profesional aja gitu. Begini aja menurut gue tuh udah membuatnya terlihat lebih profesional, terlihat dipakai oleh orang-orang yang projectnya lebih serius gitu kan. Dan pastinya dengan kita punya cage kayak gini, kalau kamera kita pakai cage, ini dia bakal punya banyak mounting point, dimana ini juga kalian bisa ubah ya, kayak jadi naturel. Gue nggak tahu sih ini kayaknya dia untuk bagian sampingnya udah naturel ya bentukannya, soalnya kayak udah buat dijepit gitu. Tapi gue belum tahu, belum bisa confirm itu. Cuman ya dia punya banyak mounting point juga yang bisa kita pakai untuk masang berbagai aksesoris, berbagai additional tambahannya si SmallRig juga gitu ya. Dan ya ini yang gue suka juga, dia sama gripnya lumayan nyatu loh. Sekarang boleh mungkin diambil detailnya. Jadi besi di sebelah kanan ini dia nggak mengganggu gripnya gitu. Dia bener-bener ketika gue pegang kayak gini nih, rasanya masih cukup natural gitu, nggak berasa kayak jadi megang besi yang ganggu gitu. Mungkin karena dia memang ada lekukannya juga ya, dan konturnya itu memang nyesuaiin sama gripnya, jadi terasa seamless gitu, terasa nyambung. Dan serius ini nggak ganggu sama sekali sih. Ini bener-bener tetap enak. Nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak dari gambar doang gitu ya, cuman gue sih ngerasain ini enak banget gitu buat dipegang, nggak mengganggu sama sekali. Tapi pastinya kita akan pasang semuanya gitu biar lebih komplit. Kita akan pasang side handle dan juga top handle-nya. Oke, buat top handle ini gampang ya. Dia cuma satu baut aja di tengah nih. Nah, dia satu baut tapi kayak udah dudukannya tuh udah dibikin gitu di atasnya. Jadi dia ada, ini biar gua kasih lihat dulu kali ya. Nah, dia ada bautnya yang paling gede sendiri tuh di tengah. Lalu dia ada lubang kecil juga itu untuk secure-nya biar si top handle-nya nih
nggak keputer-puter gitu. Jadi ada pengamannya juga. Dan ya kita pasang lagi. Nah yang gue suka sama baut-bautnya Smallerik tuh biasanya mereka punya lubang gini ya. Jadi kalian bisa buat kencengin pakai alat bantu gitu, pakai kunci L atau semacamnya. Dan yang menarik dia di sini membawa kunci L juga, kalau misalnya lihat ya di sisi atasnya nih. Jadi dia magnetik, bisa di store kayak gitu. Kalau mau pakai tinggal cabut, kelihatan sekah? Dan ya udah, ini buat ngencengin misalkan kita tinggal tembusin lalu. Nah gitu, itu otomatis kenceng banget. Dan kalau udah selesai, biar nggak hilang, kita store lagi aja di situ dan dia magnetik juga. Ya kalau kalian udah butuh kayak gini aja udah ganteng gitu buat kalian produksi, ya mungkin udah cukup gitu. Cuman karena ini paket juga di 3669 ini, ID produknya ya kita akan dapat side handle juga. Jadi kita sambil pasang juga. Oke, ini dia udah ke baut, ke sampingnya. Dan dia juga ada lubang-lubang gini ya, kalau kita mau mastiin dia kenceng, walaupun dia udah secure banget pakai 2 baut, tapi kalau mau kita memastikan dia kenceng, kita bisa kencengin dengan cara yang sama dengan yang tadi. Dan dia juga bawa kunci L di sisi bawahnya. Dan ini dia kayaknya menyesuaikan dengan aksesoris di produknya ya, karena untuk si kunci L yang di bawah side handle ini dia lebih gede, lebih tebal dari yang di atas ini tadi. Dan dengan adanya mekanisme seperti itu, nggak cuma untuk ngencengin doang, untuk ngebukanya, untuk ngebikin dia loose gitu, biar kita gampang buat puternya juga itu bakal kepake banget. Dan gue tidak merasa gue butuh side handle untuk sebelah kanan, karena gue megang di grip kameranya itu bener-bener masih terasa nyaman. Dan kalau gue megangnya di grip, tanpa tambahin side handle lagi di sebelah kanan, ini gue bisa ngakses ya tombol dan dial-dial yang memang seharusnya bisa gue akses gitu. Gue bisa pencet shutter, gue bisa pencet record, lalu di sini ada tombol C2, C1 di jempol gue, dan lain sebagainya lah. Maksudnya mengoperasikannya masih gampang gitu, dibandingkan kalau gue harus nambah side handle lagi. Dan ini nggak perlu, karena di sininya juga tetap nyaman buat dipakai. Untuk gerakan layar mungkin di sini sebenarnya dengan side handle kiri ini dia kurang bagus ya. Jadi dia nggak kebuka full. Tapi ya balik lagi di setup kita ini concernnya memang kita pengen pasangin monitor eksternal juga. Walaupun di sini kita contohnya pakai Atomos gitu, tapi ya kita tidak akan memakai layar bawahnya ini. Cuman ya mungkin buat note ke kalian dia di sini agak nggak full gitu, dan apalagi kalau kita giniin dia nggak bisa sampai full gitu. Mungkin harus agak diakalin lagi kalau memang pengen menggunakan layar bawaannya ini gitu. Handle-nya mungkin bisa posisinya kita atur lagi gitu. Nah ini kalian bisa lihat, ngerti maksud gue ya. Jadi di sini dia batangnya nggak ngarah ke belakang, jadi nantinya layarnya bakal lebih leluasa gitu buat kita pakai. Dan ini gue balik aja dulu. Nah kayak gini harusnya dia lebih enak. Cuma bautnya harus gue masukin lagi. Dan ya, ini udah fixes problem kita yang tadi ya. Sebenarnya gue juga ngeliat di videonya Frameable, dia juga menggunakan side gripnya tuh yang lebih menarik. Dia pakai NATO rail dan modelnya itu yang bisa rotating ya. Jadi kayak ininya bisa begitu. Bahkan bisa rotating yang kayak kamera sambil diputer-puter, sininya dipegang. Cuman karena gue belum familiar dengan sistemnya Smallerik, gue masih agak bingung kemarin pas ditawarin sama Smallerik mau dikirimin apa gitu kan. Jadi yang ini ya gue pakai yang ini, dan mungkin harganya juga yang ini lebih affordable karena dia satu paket juga gitu kan. Catch utama, dapat top handle dan dapat side handle-nya kayak gini. Dan paling enggak secara functional ini udah oke banget gitu. Dan sekarang layar kita udah nggak ada masalah juga gitu. Apalagi untuk penggunaan port-portnya itu juga udah nggak ada problem sama sekali. Sekarang kita pasangin additionalnya yang di luar dari apa yang ditawarkan di sini. Jadi pertama gue akan pasang Atomos. Jadi kalian bisa untuk monitor juga, bisa untuk Atomos external recorder kayak kita, atau monitor-monitor yang ukuran 5 inch atau yang lebih kecil gitu biar pas dipasangin di cage ini. Tapi ini kita pakai ada memang namanya kayak, dia namanya apa ya sebutannya sebentar. Oke, dia namanya adalah Swivel and Tilt Adjustable Monitor Mount. Ya intinya adalah monitor mount gitu ya, dengan ID number 2903. Dan di sini gue udah pasangin dengan Atomos gue.
Kalian juga bisa lihat dia juga punya sistemnya lubang-lubang gitu. Jadi untuk monitor nih cukup krusial ya, apalagi kalau monitor kalian tuh pakai baterai NPF, biasanya dia bakal jadi berat gitu kan. Jadi mounting monitor tuh menurut gue penting banget bisa dikencengin sekenceng itu gitu. Dan dia dengan ada lubang-lubang gini, dia lebih aman. Lalu kita tinggal pasang aja di sini untuk bagian yang ininya nih. Gue nggak tahu nama mountingnya ya. Gue masih baru banget pakai small rig gitu kan, dan ini kurang lebih mirip juga dengan yang di top handle-nya tadi. Jadi kayaknya nih dia bisa dipasang juga pas di atas si kameranya ini di bagian atas sketch-nya. Tapi sekarang kita pasangnya di sini di top handle. Dan ya udah cukup menarik. Cuman gue pengen kasih tahu dulu sedikit disclaimer. Kalian nantinya pasti bakal pakai kabel HDMI gitu buat munculin gambar di sini. Cuman kita lagi tidak ada. Kita punya sebenarnya, cuma gue lupa ya. Jadi kita ada kabel full size to full size HDMI yang agak pendek gitu, memang dari monitor juga seinget gue, cuman kita nggak tahu taruh di mana, dan kita soalnya nggak pernah pakai sebelumnya, jadi kita nggak bisa contohin di sini. Cuman ya itu bisa jadi concern kalian juga karena si A74 ini dia port HDMI-nya full size, jadi ya kalian ke monitor itu harus full size to full size gitu, kecuali monitornya yang menggunakan port berbeda, entah mini HDMI atau micro, tapi kayaknya nggak mungkin ada. Jarang banget lah, gue biasanya dapet full size terus gitu. Sama terakhir yang pengen gue pasang, ini juga menarik banget. Gue ada ini power bank holder. Nah, kalau untuk power bank holder ini dia punya nama 2336. Ya, jadi ya memang agak repot ya buat diapalin karena dia punya si small rig ini punya perintilan banyak banget. Jadi ya terpaksa namingnya pakai itu. Dia udah ada mounting dua baut di sini, dan di tengahnya juga ada baut ekstra ya. Jadi kalau misalkan kita mau pasangnya mungkin menggunakan magic arm atau semacamnya, mau menggunakan mounting yang berbeda, dia sangat customizable gitu, bisa banget. Dan di sini juga kalian bisa lihat ya, tuh ada mounting lagi di sisi atas dan bawahnya gitu. Jadi ya balik lagi karena ini untuk rigging kamera, pasti dia dibuat se-customizable mungkin. Cuman di sini gue pengen simple aja, kita pasangkan dengan baut yang ada di side handle ini. Nah, kayak gitu, udah kepasang dengan baik. Dan buat masang power banknya, dia sistemnya jepit aja, gampang gitu. Dan di sini dia juga kuat banget ya, maksudnya sebenarnya gripnya nggak enak, tapi buat nunjukin aja kuat banget gitu, nempelnya gitu ya, ngebautnya kuat banget. Tapi ya tetap tidak gue rekomendasikan untuk melakukan hal yang sama gitu kan, karena bukan fungsinya juga. Tapi balik lagi, dia udah kuat banget. Dan di sini gue akan pasangin, ini ada power bank dari Mamen KM001. Kita pernah ada juga reviewnya, kalau kalian kepo. Dia memang power bank yang spesifik dibuat untuk penggunaan dengan kamera mirrorless gitu. Jadi kalian dapat kayak adapter untuk DC coupler juga di paketnya. Silahkan kalian tonton reviewnya kalau kepo. Cuman di sini ya sebenarnya kalian bisa pakai powerbank apapun, karena Sony di generasi terbaru, salah satunya A74 ini juga, mereka udah mendukung PD power charging gitu ya, PD fast charging, power delivery gitu kan. Jadi dia USB Type-C-nya itu bisa buat ngecas. Begitupun kalau kita sambil nyalain, sambil syuting, kita colokin USB Type-C yang udah mendukung PD fast charging, itu dia bakal sambil ngecas juga gitu. Jadi udah oke banget gitu untuk teknologinya Sony. Cuman untuk kamera lain ya mungkin harus menyesuaikan juga dengan compatibility-nya. Oke, ya kalian nyariin kabelnya lebih pinter-pinter lah ya. Jelas ini buat contoh aja gitu. Cuman gue merasa kabelnya nih agak kurang bagus natanya. Tapi ya balik lagi, ini udah sangat fungsional. Dan kalian bisa lihat powerbanknya langsung dia ngecas. Dia mendapati ada device yang lagi dia cas gitu, lagi ngirim energi. Dan kalau kita nyalain si Sony-nya, dia pun kebaca di situ. Bolehkah kalau kelihatan? Dia posisinya charging. Nah itu dia charging. Jadi memang kamera Sony yang terbaru tuh USB Type-C-nya ya udah kompatibel. Nggak perlu pakai DC coupler juga gitu dari powerbank. Kalian bisa langsung cas. Selama powerbanknya mendukung PD fast charging, bisa langsung ngecas ke dalam situ. Dan gue sih expectingnya sebenarnya di setup gue tidak expect untuk menggunakan si layarnya full kayak gini ya. Gue expect dia akan masuk aja jadi layar utama kayak gitu. Dan
buat yang lebih fleksibelnya di sisi atas ini gitu. Cuman balik lagi di sini kita nggak bisa praktikan karena kabelnya hilang gitu kan, untuk kabel full size HDMI ke full size HDMI yang pendek. Karena kalau kita pakai yang panjang agak rusuh gitu ya, setupnya jadi nggak menarik. Jadi ya itu sedikit info aja ke kalian. Dan di kondisi seperti ini kalian bisa lihat keren banget gitu ya. Kalian juga ini monitor juga tinggal pasang baterai NPF, harusnya dia cukup kuat. Kalian bisa atur juga nih. Di sini ada untuk kunci L juga, itu buat ngatur kayak resistance-nya. Nah, untuk gini-gininya. Dan ini sebenarnya sih dia dipasangin baterai NPF masih cukup kuat harusnya, karena ini resistennya cukup berat juga gitu buat gue gerakin. Setup yang kita pakai sekarang A74, lalu sambil ngecas juga gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir soal baterai, soal overheating juga karena Sony ya udah mantep banget gitu. Dia bisa kita set aja temperatur tolerance-nya ke high gitu ya, untuk temperaturnya biar nggak overheat dan mati gitu. Lalu lensanya juga ini pakai 2870, versatile banget dengan bukaan 2.8 konstan. Jadi kalian di vokal berapapun dia bukaannya paling gede bisa sampai 2.8. Dipegangnya pun enak, buat handheld juga lebih stabil. Belum lagi ditambah si A74 ini juga dia punya built-in stabilization yang menurut gue cukup bagus. Kalian bisa lihat ganteng banget dan functional juga. Kita pun masih punya, kalau kalian mungkin pengen kayak liputan ada hostnya lalu pengen pakai wireless mic, kita di sini ada cold shoe mount juga. Di bagian samping sini juga ada cold shoe mount gitu kan, jadi bisa menyesuaikan aja gitu. Jadi masih kapabilitasnya masih banyak juga gitu, tergantung kalian mau eksperimennya seperti apa. Tapi buat gue ini udah mantep banget. Dan sebenarnya ya ini kalau kita tanpa monitor pun udah ganteng banget gitu ya. Balik lagi kebutuhan kalian lah gitu. Kalau penggunaan monitor mungkin kalian produksinya lebih gede, butuh monitor tambahan outdoor yang kondisi cahayanya juga berat. Lalu mungkin pengen tambahin wireless transmitter biar director kalian bisa ngelihat di sisi lain gitu kan, atau klien kalian bisa ngelihat juga, kalian provide dengan preview live, ya silahkan aja gitu. Cuman kayaknya untuk SM Media misalkan produksi YouTube di luar ini oke banget sih. Dan ketika kita capek gitu ya, kita tentengnya gitu. Nenteng kamera gini tuh paling enak gitu. Kita tinggal ya udah tangan selonjoran sambil megang kayak gini. Ini kan gue duduk ya, makanya nggak enak gitu, tangan gue begini banget. Cuman kalau kita taruh bawah gitu enak gitu. Oke, nih keren banget setup yang gua sangat rekomendasikan banget juga ke kalian. Emang kalau kita ngomongin harga, SmallRig bukan termasuk catch kamera murah, bukan. Tapi buat teman-teman yang udah punya jam terbang di dunia produksi pasti paham banget kalau SmallRig itu punya reputasi yang besar dan mereka adalah titik acuan dari catch-catch yang datang selanjutnya gitu. Maksudnya SmallRig itu memang kayak brand nomor satunya untuk masalah catch kamera gitu, untuk masalah rigging kamera. Dimana dia perintilannya juga udah komplit banget. Kita mau setup seperti apapun biasanya udah bisa gitu. Dia udah sangat customizable juga, dan soal kualitas juga ya SmallRig salah satu yang teratas juga gitu. Salah satu yang menurut gua paling apa ya, memang rasanya premium juga gitu produknya. Memang harganya juga tidak murah sebenarnya. Oke, paling segitu aja. Terima kasih banyak pada SmallRig udah mensupport kita dengan gear ini yang membuat A74 kita makin ganteng. Dan gue akan nagihin mereka karena gue berencana gue pengen request untuk XS10 juga gitu biar tambah ganteng. Kalian bayangin kamera kecil kayak XS10 pakai SmallRig, kayaknya bakal ganteng banget. Karena kita sempat lihat ya di showroomnya Fujifilm, dia XS10 pakai SmallRig juga, itu ganteng banget. Kita sampai ngobrolin itu pas kemarin ada acara gitulah pokoknya. Dan ya gue pengen banget nyobain untuk di XS10. Jadi itu, silahkan kalian subscribe biar nggak ketinggalan kalau kita kesampean buat dandanin si XS10. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, kayaknya video ini udah cukup lama. Gue Erwin, di belakang kamera Naska, dan jangan lupa untuk berkarya.